Ya berarti bukan Kristen. Nah kan jadi bingung kan? Makanya ini saya mau bicaranya dalam konteks apa? Saya bicara dengan siapa ini teman-teman ini? Maksudnya Islam atau Kristen kah? Jadi kita bisa ngobrolnya Islam. Bapak saya kan Islam, Bapak Kristen apa Islam? ya Kristen kenapa? Nah, Kristen itu mengimani nggak Yesus itu Allah? Tergantung gerejanya ya. Enggak, saya nanya Anda, bukan gereja. Diputernya lagi aku ini, astagfirullahaladzim. Bukan diputar Enggak, karena menurut iman Anda aja Pak, jangan menurut gereja. Kan Anda yang merasakan gitu. Menurut Anda sebagai umat Kristen, Yesus itu Allah atau bukan gitu loh Pak. yang jelas Yesus itu beriman kepada Allah. Ini makanya Allah atau Allah nih? Allah kan di PL kamu kan Allah tulisannya. Jadi panggil Allah boleh dong. Ya terserah Pak, kan hak Anda. Oke. Ya jadi pada prinsipnya adalah Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu beriman kepada Allah. Berarti Ya sudah, Yesus udah dalam... masalah selesai. Masalah Bentar dulu, selesai. Pak. Belum ini. Iya, Kayaknya... betul kan? Udah clear kan Nah, sebenarnya? tinggal nafirin yang belum selesai berarti. Nggak, sebentar. Kita terusin lagi nih. Kalau Yesus bukan Allah, bukan Allah, saya pakai Allah aja Pak ya. Karena di PB Anda kan tulisnya Allah. Sama Anda aja. setuju nggak? Nggak. Anda setuju nggak dengan statement dari Thomas? Ketika Thomas Statement bilang, dari ya Tuhan, Thomas. Oh, yang ya itu. Tuhanku dan Allahku. Iya. Thomas salah nggak Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Lah emang maksudnya Thomas itu kepada Yesus kan? Orang ngomongnya sama Yesus Pak, ya Allah. Udah clear itu Bang Umar, ngapain diperpanjang? Udah clear, jawaban dia tuh udah jelas, clear and clear itu. Jawaban udah clear. Nah, ini Ya, Iya, beriman Glenn, pada Allah Glenn itu udah kayaknya mulai, clear. kalau Glenn mulai salah Enggak. frekuensi sepertinya. Enggak, ini mau aku kembangin lagi gitu loh. Nah, Terus kembangin lagi. iya, Mantap, boleh, Thomas boleh, kan boleh. Thomas kan pengikut Yesus. Iya. Thomas menyebut Yesus ya Tuanku dan Allahku. Kira-kira Thomas itu bener nggak sih ngomong kayak begitu? Kan PB Bener. firman Tuhan loh. Nah, berarti yang nggak bener Anda nih. Orang Nah, Thomas ini- bilang ya Tuanku dan Allahku. Nah, Ini dia nih salah pemahaman ya begini nih. Jadi konsepnya sekarang begini aja sih ya. Kalau saya sih Ini- berpikir simpel. Sekarang apa yang diyakini Thomas? ya dia ngomong tertulis ya Tuanku dan Allahku. Iya. Sekarang kalau misalkan, ya kalau Nah, kenapa misalkan, Anda tidak mengatakan Yesus itu Allah? loh, emang mana bisa? Buktinya mana? Yesus bukan Allah. Anda Banyak harus banget carikan lah. loh saya bukti. Contoh Banyak misal. banget lah. Contoh misal. Iya, kasih aja contoh. Lah ya Anda harus bisa membuktikan Yesus bukan Allah. Contoh misal ayatnya ini Bang Umar gitu loh. Ayo, bingung kan kau? Dia cari. Ayo, ayatnya mana? Yesus bukan Allah. Orang Thomas ngomong kok ya Tuanku dan Allahku, kenapa kok pengikut Yesus Yesus enggak itu seperti Allah. Thomas? Nah, ini beda lagi nih. Ini Kristen Bapak asli itu kayaknya. Allah. Nah, tuh. Coba kau bantah kabar baik. Si Napiri tuh. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Keduanya adalah Allah. Udah pulang. Keduanya. Nah, Firi, menurut lo Yesus itu Allah juga bukan? Hah? Yesus itu Allah bukan? Allah. Bapa itu Allah. Berarti dia Bapak dong. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah. Loh kan 1 Korintus 8 ayat 6 satu-satunya Allah adalah Bapa. Kalau Yesus Allah berarti Yesus Bapa. Iya, Yesus juga Allah, makanya Yesus aku dan Bapa adalah satu. Loh, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa.
Kalau Yesus Allah juga dan Allah yang benar, berarti dia Bapak Nafiri. Gimana dong? Itu kayak gini. Manusia ada 3. Oh, ada Enggak, jiwa. tertulisnya satu-satunya Allah yang benar. Kecuali kamu mau bilang Yesus bukan Allah yang benar. Sekarang saya tanya, Yesus Allah yang benar bukan? Konteksnya Allah itu sesembahan maksudnya gitu. Ya, ya, ya. Halo. Ya, ya, halo Pak, kabar baik. Ya, Gimana izin, Pak? izin. Sorry Ya. tadi ya nggak enak. Ayatnya Yesus bukan Allah, Pak. Ya, jadi ini dulu nih ya, Ini menanggapi siapa tadi lupa saya namanya, Nafiri ya. Napiri. Ya, Napiri. Ya, jadi memang dalam pemahaman Trinitas itu memang seperti itu. Tetapi Tuh kan, gue sekali bilang lagi, juga apa Bang ya, Glenn? sekali Aku lagi, curiga di situ Bang Glenn. Aku curiga Sekali di lagi. situ Bang Glenn. tunggu dulu. Tunggal, Tapi bukan sekali lagi, Trinitas. Trinitas itu adalah pengajaran dari gereja, bukan dari pengajaran Nah, Alkitab. Itu ini dulu tuh menarik yang ini. mesti disamakan. Ya. Nah, ini Oke. menarik. Bukan Trinitas, Tritunggal. Ya sama aja lah, Tritunggal, Trinitas. Beda. Masya Allah. Trinitas itu beda Bedanya apa sama Nafiri? Tritunggal. Trinitas dengan Tritunggal. Ntar jangan-jangan beda juga dengan una substantia tres personae. Nah ini makanya itu ini temanya apa ini? Trinitas itu 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Tapi kalau Tritunggal 1 kali Baik. 1 kali 1 ya tetap Oh satu. ya Jangan- udah jangan- ikutin aja. Jangan dengerin Napiri, dia kadang ngadi-ngadi orang Yesus Ya, dibilang ya, bukan. ngadi-ngadi. Jadi ngadi-ngadi dia. Seru nih, seru. Nah. Ya, jadi Ya makanya saya jebak Anda dengan pertanyaan Yesus itu Tuhan atau Allah gitu loh. sebenarnya nggak usah jebak-jebak aja, tanya aja. Tapi pada prinsipnya seperti ini sih. Ya, pada Ya, prinsipnya apa namanya? Yesus itu beriman kepada Allah, itu udah pasti. Iya, kepada Allah siapa? Ya. Kenapa? Kepada Allah siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala lah, mau gimana? Gak ada, di situ Allah Bapa. Kan Iya. pengajaran dari Bapak Gereja makanya kan itu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, makanya itu ya, dalam saya sih nggak apa namanya, nggak yakin soal Trinitas. Itu dulu tuh, Oh, gitu. ya. Jadi kita harus samain dulu. Makanya dari awal itu saya bilang, saya pakai istilah Muslim atau Kristen nih. Nanti saya pakai istilah Kristen, Kristen bingung. aja lah Pak. Kristen. Tenang aja, kita nggak bingung kok. Coba Anda jelaskan itu. Trinitas Anda. Dia nggak ngimanin Trinitas. Ya Trinitas kok. Tadi bilang Trinitas. Di komen langsung aja ada yang bilang nih, kabar baik kayaknya Islam nih. Waduh. Pak, kabar baik. Iya. Coba Anda jelaskan. Anda kan Trinitas. Kenapa? Kecil. Anda Trinitas. Enggak, Anda Trinitas. Enggak lah ya. Dia nggak ngimanin Bukan, Trinitas. Lah, terus Anda ini apa? Ya, umat Yesus saja lah. Apa? Warna doktrin keturunannya apa? Modalistis kah? Teritorial subordinat kah? Atau apa? Ya, apa aja lah. Juga kan jelas juga. Kok apa aja? Coba jelasin konsep keturunannya seperti apa sih, biar kita bisa meraba gitu loh nanti warna gitu. ketuhanannya Anda itu seperti apa gitu. Coba jelasin. Mengacu aja dari Yohanes 14 ayat 28 ya. Allah lebih besar daripada aku, udah simpel aja itu. Oke, bentar aku coba. Unitarian nih. Gini. Sabar. Anda mengimani nggak Lukas 2 ayat 11? Apa itu? Oh, itu kan ayat nasional itu, weh. Hari ini telah lahir. Ya, terus bagimu. Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, terus kenapa? Berarti Yesus Tuhan dong. Lah itu kan terjemahan LAI ya. Ya, ayo. Bahasa Greeknya apa? Kyrios, Nah, kurios. Makanya lebih mudah Loh, kok itu. makanya? Kalau Bukan. original teksnya enggak, itu kita pakai nih ya. Kalau dalam LAI Tuhan, dalam gua pakai Textus Receptus.
Kyrios, kurios sama. Iya. Artinya Kurios, Tuhan. kurios sama. Ya, Ya Tuhan kan. artinya kan bisa majikan, bisa apa, penguasa juga bisa. Ya, dalam bahasa Ibrani. Iya. Adon bukan? Kalau kalau berdasarkan budaya Oh, budaya. Ibrani, Jangan budaya dulu. Kita ke original teks dulu nih. Kata Tuhan mengambil dari KJV. KJV mengambil dari TR. ya terserah lah Berarti ambil dari mana itu. Terus, kan yang dipakai kurios, Kyrios sama. Kyrios dalam bahasa Ibrani Adon. Adon ya itu bisa tertuju tuanku. kepada manusia, Mm-mm. bisa tertuju kepada manusia dan juga bisa tertuju kepada Sang Pencipta. Makanya Iya, ada betul. sebuah kalimat Adon Olam Asher Malak. Iya, Nah, betul. Yesus itu Tuhan apa bukan? Ya jelas bukan lah dalam konteks itulah. Duh, kok bukan gimana sih? Bingung ya, bingung sendiri makanya Bukan itu bingung, Pak. Saya nggak bingung di sini. konsepnya itu Anda udah katanya jelas. pengikut Yesus. Pengikut Yesus Konsepnya Anda iya mengimani betul. Konsepnya itu udah PB, jelas. mengimani PB sebagai kitab Udah Anda. begini aja dari Yohanes 14 ayat begini. 28 tuh udah jelas banget Enggak. ya. Anda mengimani perjanjian baru enggak? Ya, Nah, Alfa Omega siapa? Alpha Omega. Iya. Ya jelas Allah lah. Nah, yang ngomong itu siapa? Memang Yesus bukan? siapa di situ yang ngomong? Ani Harrison via Akaron. Ani via Le via Tov. Ini pakai bahasa Ibrani. Loh, gimana sih kok ketawa? Aduh, jelas ya. Ya, jelas Nggak gimana? ada konteks itu kan mengutip dari Wahyu kan. Iya. Soalnya saya nggak lagi nggak pegang itu, lagi rebahan soalnya. Jadi lagi nggak Loh, buka-buka gimana Bible. sih? Saya tunjukkan ayatnya Yesus itu Allah. Ayo, Ini sekarang Anda tunjukkan ayatnya Yesus bukan Allah. Saya udah kasih satu. Thomas menyebut dia ya Tuanku dan Allahku. ya saya paham. Terus Ya udah, kau coba carikan Bang Umar nih. Yesus bukan Allah. udah jelas Di PB simpel. itu kan ada, di PB itu ya. Saya kan objektif nih orangnya. Di PB itu Yesus Tuhan, Yesus anak manusia, Yesus anak domba, Yesus imam, Yesus raja, Yesus Allah, ada semua. Ayo, Iya, tergantung saya yang mana. paham. Nah. Saya paham. Anda memakai yang mana ini? Nggak usah pakai yang mana. Pengakuan Yesus apa? Udah simpel aja. Lu banyak. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ani haderek via kaim. Terus apa lagi? Banyak. Akulah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian. Terus apa lagi? Banyak dia. Loh, kok ketawa sih, Pak? Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani bunyinya apa? Oh, dia pribadi kedua. Oh, serem banget. Dari mana itu ayatnya? Lu kan ada dalam sejarahnya Kristen. Coba Saya kayak nggak gimana? ngarang. Coba kayak gimana? Ada literaturnya bapak-bapak gereja. Lu kok ketawa? Bapak-bapak gereja dipercaya. Udah base to text Oh, ya aja. berarti Anda nggak bisa dialog secara akademis. Orang literaturnya ada, saya nggak ngarang. Bukan. Ada Tertulian. Itu kan gini loh. Duh. Masalah Tertullian kan Tertulianus uskup ya. itu ada nggak orangnya? Tertulianus ada nggak Itu orangnya? Ada apa? betul. Hippostasis Itu kan Union ya. uskup ya. Gimana sih? Jadi begini, simpel aja sih. Kita mau diskusinya itu berdasarkan doktrin gereja atau berdasarkan ajaran Alkitab. Udah itu aja dulu. Gimana? Kristen, referensi Kristen dan sumber primer Kristen bukan hanya Bible doang. Nah, Ada ini dia. Sinaksarion. Ini dia Ada yang Sinaksarion. yang jadi masalah. Apa? Jadi dalam Ayo. pengertian Anda begini ya. muter-muter lo dari tadi. Bukan muter-muter, justru apa namanya? Ini Bapak siapa sih yang ngomong ya? Saya nggak tahu nih. Bapak siapa sih? Lupa saya, sorry. Saya Cayono. Oh iya, Mas Yono ya, Mas Yono berarti ya. Ya, Mas Yono. Ya wes, Mas, sorry ya. Jadi pada prinsipnya begini. Pada prinsipnya itu di Yohanes 17 ayat
3 ya, itu udah Nah, simpel itu banget. utusan nggak pernah di situ Yesus berkata ani Yesua lo Elohi, nggak ada. Orang Iya, biasa iya, bagaimana? jadi udah Nggak jelas. bisa. Jelas Jadi gimana? maksud Terus bagaimana dengan ayat yang lain? Nggak kau baca juga. Nggak bisa kayak Nah, begitu. ini Perang dia. ayat itu namanya. Ini dia, bukan seperti itu. Seringkali kita itu menafsirkan menurut pandangan kita sendiri. Yang kau narasikan Yesus bukan Allah kan berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Di mana di situ mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah? Nggak Bukan, ada, Yesus bukan utusan kok. begitu. Bukan begitu. Itu di Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus sendiri udah bilang apa? Apa? Siapa satu-satunya Allah yang benar? Bapa. Ya udah. Lah kenapa Nah, itu Yesus semua, ngomong? itu semua, Loh, itu sebentar, semua. jangan udah, nggak boleh kayak begitu. PB-mu ada kok. Ya bukan, PB-mu ada loh. dia bilang begitu, Sekarang kenapa kau kita yang mengimani ribet PB, menerjemahkan? loh enggak, engkau mengimani PB hanya berdasarkan Yohanes 17 ayat 3. Bukan, saya berdasarkan Loh, saya pandangan tanya Yesus sendiri. Anda sebagai umat Kristen, Anda mengimani Yohanes 17 ayat 3 aja gitu. Bukan, saya mengimani pandangan Yesus, sudah beres. Loh, lah iya pandangan Yesus itu apakah hanya ada di dalam Yohanes 17 ayat 3? Pada prinsipnya begini, ini halo, agak-agak Loh, harus agak begini, objektif dong. Bukan Harus objektif. dong. bukan Kalau objektif. Anda Gini, objektif menerima PB sepenuhnya, jangan pakai Yohanes 17 ayat 3 dengan mengkesampingkan ayat yang lain. nah ini dia konsep-konsep yang begini yang bikin gagal paham. Padahal Gua sederhana. masih pakai New Testament, gue masih pakai PB. Wahyu kitab Anda nggak? Kenapa? Wahyu itu ada imani nggak Wahyu? Dari Kejadian sampai Wahyu itu Lah ya iya, berisi makanya berisi firman Allah. berarti engkau mengkesampingkan ketika Yesus bernarasi, akulah Alfa dan Omega. Nah, kalau Anda mengimani Yesus bukan Allah, Anda masuk ke dalam apa? Kristen yang punya corak apa? Nah Ada ini satu dia. masa di mana, sebentar dulu, ada satu masa di mana putra Allah pernah tidak ada. Ini dia nih. Ini kalau yang begini ya, apa namanya? Ini akan mengacaukan. Mengacau. Ini akan mengacaukan pandangan. Anda. Makanya gini loh, Pak Kabar Baik, ketika Karena Anda ini- mengatakan Yesus bukan Allah, sementara Anda Kristen, saya kejar terus Anda ini berdiri di corak yang mana gitu. Nah, justru itu. Subordinat, apakah Unitarian, Justru itu apakah ya. Triteos, apakah Trinitas. Triteisme ya. Aduh. Jadi begini. Loh gimana sih? Seringkali tuh orang tuh ngeributin doktrinnya apa dari gereja mana, Ya, nggak aliran apa, itu bisa. nggak penting, sama sekali nggak penting Kok nggak banget penting ya. kalau sebentar Anda Protestan apa Katolik? Nggak penting bagi saya. Mau ortodok juga nggak Iya penting. nggak bingung. Tetapi Ya jangan tetapi yang gitu. terpenting itu Enggak, adalah Anda harus jujur dulu di dalam suatu enggak. dialog. Saya itu harus nggak mau jujur. bahas dari sisi ajaran gereja ya, karena itu bisa bias banget. Kita bisa sampai jam 5 Makanya pagi juga nggak akan nggak ketemu. bisa. Enggak gini. Anda harus jujur dulu dalam berdialog tuh. Anda Protestan apa Katolik? Enggak. Saya nggak ada sangkut pautnya di situ ya. Loh, Anda itu Protestan apa Katolik? Nggak ada sangkut pautnya di situ. Serius. Lu gimana? Kok nggak ada sangkut paut? Terus warna doktrinnya apa? Nah, ini dia Unitarian kah? ya. Modalisme kah? Masalahnya Terserah gini, Bang Ben, dari dia pandangan menolak. teman-teman ya. Tapi Nah, kalau gini pada loh, Pak Kabar Baik, sabar dulu. Anda itu kalau mau dialog dengan jujur, contoh nih kayak Bang Umar ditanya, Bang Umar Islamnya apa? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau rekod saya Alawiyin. Udah simpel kayak begitu. Sama dengan saya nanya Anda ini Kristen Protestan apa Katolik? Simple like that. Iya, Biar justru kita itu. itu bisa bertemu, Untuk apa dalam bertemu? arti Kita bertemu itu ya, kita bertemu itu Astagfirullahaladzim. adalah Makanya berdasarkan dengerin, teks Alkitab, dengerin, bukan Pak. berdasarkan ajaran gereja. Itu yang penting sih kalau menurut saya ya. Oke. Kalau Anda punya premis seperti itu, saya tanya Anda Protestan apa Katolik? Enggak sih, saya bebas. Oke, gua ganti lagi. Kitab yang kau pegang jumlahnya berapa? Ya, Berapa? terserah, saya mau pakai yang ada Deuteronika juga bisa, mau yang nggak pakai juga bisa. Sama aja soalnya kan terbitan kitab LAI yang juga kau kan. pegang sekarang itu jumlahnya berapa? Yang kau pegang sekarang?
Ya saya ada dua versi, yang Katolik ada, yang Protestan ada, terserah mau yang mana. Ya, terus engkau memakai nggak narasi doa apa itu? Doa novena, doa kemuliaan Novena, Maria. novena. Kau pakai nggak doa novena? Enggak, ngapain? Langsung aja berdoa Ya, kepada Allah. berarti kau Protestan, kitab kau 66. Bagaimana kau bisa menentang Bapak Gereja? Sementara Bapak Gereja itu mulai dari Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trente, Vatikan Pertama. Dari mana kau dapat kitab 66? Kalau nggak Makanya percaya sama Bapak Gereja. ngapain percaya Bapak gereja, saya percaya Yesus aja udah beres lah. Aduh, ya udahlah, ini nggak akademis nih orang. Bukan, kan situ mengarahkan justru aneh ya, dalam pengertian kita Ya udah diskusi Pak, nih. berarti iya, makanya ketika Anda bernarasi Yesus bukan Allah dalam perspektif yang Anda jabarkan hanya berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, saya tanya Anda, Yesus diciptakan nggak? Iya, Ya udah, kok berarti bidat lah. Simple Pak, kelar kita di dialog. Selesai over berarti. gitu aja. Kalau perspektif tentang Kolose 1:15 sama Wahyu 3:14 seperti itu ya ketahuan udah. apa ketahuan apa? Karena Pak. doktrinnya udah ketahuan. Bidatnya lah Pak, itu udah kelar udah Pak dialognya. Udah selesai, udah kebaca warna doktrinnya. Iya, makanya kenapa yang dimajukan itu doktrin. Emang apa? Emang apa sih bangganya dengan doktrin? Itu yang saya bingung tuh. Ya mau nggak mau umat Kristen harus istilahnya jangan menghilangkan Bapak Gereja dong. Kalau nggak ada Bapak Enggak Gereja juga kata dari mana? siapa. Yang penting Oh, jangan terus menghilangkan Yesus. Sudah itu intinya kalau dalam nggak ada. Kristen ya. Bapak Gereja Kalau nggak Bapak gereja menghilangkan itu nanti Yesus. dia mewarisi tradisi gereja. Mungkin kita bisa respect dan hormat, tetapi masalah kita beriman atau enggak ya tetap kepada Yesus, sudah beres lah. Iya, masalahnya Anda itu berdiri di atas corak doktrinnya si Arius. Enggak tahu juga ya. Saya enggak kenal Arius atau gimana ya. Mau siapa kayak yang jelas, Makanya cara Bapak pandangnya dari terjemahan manapun itu ya, cara pandang Yesus terhadap kealahan itu aja udah jelas kok. Ngapain kita iya ributin soal doktrin? Pak, yang namanya kita ini Pak ya, orang-orang yang terjun dalam dunia dialog lintas agama harus bisa menguasai skema teologinya lawan gitu loh. Bapak kalau di Komalnya blokir permanen atau di Komal Islam nggak ada yang tahu. Tapi kalau di Komal saya jangan bohong. Kenapa Ya mesti clear, Anda bohong? fake bidat. Anda kalau mungkin di komal-komal yang debat-debat lain, begitu Anda mengaku Kristen, Anda langsung dicap Trinitarian, mentok-mentoknya modalisme. Ini- Kalau di sini kita pasti raba dulu warna Ini- doktrinnya apa. Kita akan ini- raba dulu itu. Ini korban dari doktrin gereja ini. Loh, korban Ini dari gereja. korban. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Ini yang memecah, Sebentar. ini yang membuat umat Gini, Islam gini, itu Pak. salah memahami Kenapa Alkitab. kok ada narasi doktrin? Dogma sama doktrin ada something different loh di situ. Anda tahu nggak Hermogenes? Lo kok ketawa? Ada tertulis nggak Hermogenes di dalam PB? Yang jelas kita tuh mau Saya bahas tanya apa dulu Anda. temanya malam ini. Kita membahas Makanya, doktrin gereja. Kalau Sebelum bahas doktrin masuk gereja ke tuh banyak. bahasan tema, dengerin dulu Pak kabar baik. Sebelum Iya, masuk ke boleh. bahasan tema, saya pengen tahu Anda itu berdiri di corak mana gitu loh. Itu nggak Kristen penting. banyak. Itu nggak penting. Ya, yang nanti penting bisa itu, perang ayat. yang penting itu adalah kita berpandangan apa yang Yesus Oke. pandang. Udah itu yang penting Kita sih keluar kalau dari menurut saya. teologis nih. Kalau teologis banyak kali nih ngarang-ngarangnya nanti. Anda mengimani PB ya. Kenapa? Anda mengimani PB sebagai firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru berisi Ya. firman Tuhan ya, berisi Ya, termasuk firman Tuhan. PB. Itu kalimatnya udah jelas Oke. ya. Bapak buka Markus 16. Saya lagi nggak bisa ini apa layar handphonenya nanti kebalik ketutup-tutup. Ya udah bacain aja. Kenapa Markus 16 ayat 8 berbeda dengan KJV? Apa itu maksudnya? Ya udah bacain aja coba. Saya lagi rebahan soalnya nggak pegang apa-apa. Enak ya Kristen ini ya, kita yang itu kita disuruh baca. Itu ada 2 paragraf. Di Markus 16 ayat 8 ada 2 paragraf. Di KJV cuma 1 paragraf. Di Textus Receptus 1 paragraf. Itu firman Tuhan yang salah yang mana?
Nah, ini dia. Jadi maksudnya kita bicara soal ending Markus. Maksudnya itu. Bukan, Pak. Saya Di kurang paham soalnya. LAI, Apa? Pertanyaannya di apa? LAI, Belum di sampai ending LAI, Markus. Baru di itu ayat 8 dulu. Jangan sampai ending dulu. di Iya, ayat 8. Apa itu? Bacain iya, aja. di LAI ada 2 paragraf di situ. Apa Panjang. paragraf apa ya? Nah, makanya Anda, Pak, coba dibacain itu. Ada 2 paragraf. Iya, Pak. Sementara di KJV 1 paragraf. Iya, iya ya. Kayaknya saya mulai nangkap maksudnya apa nih, meskipun saya nggak bisa buka ya. Ya, Soalnya saya ini nggak masuk buka ke Alkitab. kajian kritik teks. Iya, Nah, firman Tuhan yang salah yang mana? Yang KJV atau LAI? yang KJV atau LAI, yang salah Ya. yang mana? Jadi ceritanya nih membenturkan antara 2 terjemahan, betul nggak? Bukan membenturkan, Pak, di sini. Ini kritik teks. Iya, maksudnya pertanyaannya apa? Dua-duanya Iya, firman Allah kenapa atau di bukan KJV begitu? Atau salah satu cuma yang benar 1 yang salah? paragraf? Rumah nanti kalau aneh kepental naikin lagi ya. Aneh coba Iya, lihat iya. di itu. Di KJV cuma 1 paragraf, di LAI 2 paragraf, di TR Textus Receptus 1 paragraf, di Westcott 1 paragraf. Yang salah firman Tuhan yang mana nih? Dari KJV atau dari LAI atau dari TR atau dari Westcott? Yang jadi pertanyaan saya itu, ya kan kita mau bahas soal kodeks maksudnya. Loh, kok kodek? Ini belum ke kodek. Ini masih anak-anaknya kodek. Iya, jadi maksudnya Ini apa? Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih orang ya? Maaf Bang Umar dan kawan-kawan sekalian, minta diri dulu ya. Ya, Siap-siap Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak naik ini nggak modal apa-apa ya. Bentar Pak ya, saya coba cari Bible saya ya. iya, Bible di mana silakan. saya Bible ya. Ini kalau saya buka ketutup nggak ya ininya ya? Apanya tuh TikToknya ya? Biasanya kalau live enggak, Bang. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar dia. Baca itu Markus 16 ayat 8 kayaknya. Gimana Pak? Banyak kan Markus 16 ayat 8 2 paragraf ya? Yang mana tadi? Markus 16 Markus 16 ayat 8. Ayat 8. Kan kalau yang di original teks itu kayak di Codex Sinai, terus Textus Receptus itu kan cuman berhenti di Evo Bontogar itu. Mereka takut karena takut itu. Tapi di LAI punya kan ada tambahan lagi tuh 1 paragraf. Nah, firman Tuhannya yang salah yang mana? Sebat dulu Bang. Putus ya? Halo? Halo. Ya Ya, gimana? saya udah lihat. Ya. Mm-mm. Panjang Jadi nggak, kalau Pak? yang versinya TB itu dia lebih panjang kan gitu kan? Ya. Nah, tapi kalau yang versinya BMK dia lebih pendek. Dia cuma sampai yang takut ya tadi kalau nggak salah kalimat terakhir. Ya. Iya, karena takut. Coba panjang itu Pak. 2 paragraf. Iya. Nggak boleh ditambahin dan dikurangin Pak.
Itu di mana Pak Pendeta Anwar Chen menambahkan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid. Itu Pak Pendeta Anwar Chen dari mana ilhamnya? Iya, dapat dari mana ya? Cek di Mendingan, Codex Bos. Tischendorf nggak ada, di manuskrip Kalau Westcott nggak ada. Terapkan nama yang lain aja lah. Mikir dia sih. Mungkin nunggu ilham dari Roh Kudus kayaknya Bang Glenn. Enggak, saya pernah berdialog sama yang kayak orang kayak Bang Kabar Baik ini. Saya sih udah bisa baca ke arah mana. Cuman kita coba Bang Umar dulu lah. Sudah teridentifikasi Bidatarius. Ada suatu masa Di mana putra Allah pernah tidak ada. Udahlah. Bidatarius. di mana putra Allah pernah tidak ada. Nah, tuh ketahuan deh. Ini pertanyaannya apa? Iya, saya udah buka nih. Lah itu paragraf kedua itu dapat ilham dari mana Pak Pendeta Anwar Chen? Anwar Chen, maksudnya? Lah penanggung jawab LAI siapa kalau bukan Pendeta Anwar Chen? Oke, jadi saya simpel aja ya. Saya sederhanakan banget ya. Ya silakan. Jadi begini. Halo, jadi yang TB LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia yang bagian TB terjemahan baru itu apa namanya, pakai sumbernya itu dari Vatikanus dan Sinaiticus ya. Gimana bisa? Sinaiticus berhenti di Epo Bontogar. Iya betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo Halo. gimana? Vatikanus juga. Saya bingung ini. Ini dasarnya mana di Anwar Chen ini? Bingung saya. Sinaiticus, Kenapa bingung? Ya nggak apa-apa. Vatikanus, Kok bingung sih? Dua-duanya nggak ada yang, dua-duanya itu nggak ada masalah. Itu yang pertama. Nih, mulai Nggak, maksud saya gini, saya kan cek ya, baik di Sinaiticus, di Codex Tischendorf, di Netflix Iya. Greek Bible, di Textus Receptus, di Orthodox sampai Bizantium, semuanya berhenti di Epo Bontogar gitu loh. Terus kalau yang Nah ini yang LAI punya kok bisa nambah lagi gitu loh, kok bisa beranak satu paragraf. Dia iya, pakai manuskrip mana gitu loh. yang Alexandrinus sudah dicek belum? Belum kalau Alexandrius. Ya udah cek Nggak dulu ada. aja dulu lah. nggak ada. Kodek terbaru Ah itu ada di Vatikanus. Umar udah cek itu Alexandrius. Di Vatikanus juga nggak ada soalnya sama. Orang teks Alexandrinus nggak aja ada. TR itu nggak ada. Kalau TR nggak ada, jangan nanya ke Vatikanus. Belum pasti FH ada. ini juga nggak ada. Terus di mana tuh Pendeta Anwar Chen dapat ilham? Satu paragraf gitu. Panjang loh itu satu paragraf itu. Iya, iya. Jadi memang begini ya, udah to the point aja. Jadi memang bagian yang paragraf itu memang ada beberapa penelitian itu yang ucap itu adalah ditambahkan. Itu dulu tuh. Udah berarti bukan firman Tuhan ya. Halo. Yang tambahan itu berarti bukan firman Tuhan gitu loh Bro Umar maksudnya. Iya, jadi tadi coba ingat lagi. Tadi soal PB, PL dan PB itu pandangan saya seperti apa coba? Ya gantian lah, jangan saya terus. Saya menghemat Iya. energi soalnya. Jadi sebenarnya kalau yang paragraf-paragraf gini, terus nanti ada lagi yang di dalam kurung ya. Ini udah. Silakan udah Kodondi coba Kodondi. Halo, Sama Kodondi itu. ini Halo, ya. salam kenal, kabar baik. Yo, salam kenal. Jadi tadi kalau bilang ditambahkan berarti itu ayat tidak otentik gitu ya? Sebenarnya begini ya, sejauh yang saya pelajarin itu begini. Alkitab itu kan disusun dari salinan persalinan, oke?
Udah paham dulu belum? Sepakat dulu nggak di situ? Lanjut. Oke, paham ya. Nah, ada beberapa gereja itu yang mengajarkan bahwa Alkitab itu 100% firman Tuhan. Ada yang seperti itu. Dan kita juga mesti respect dengan pemahaman seperti itu. Tetapi kalau menurut pandangan saya, Alkitab itu berisi firman Tuhan. Sampai sini paham dulu, berisi firman Tuhan. Saya catat ya. Iya. Jadi kita Terus? biar sama Artinya dulu ada nih yang firman frekuensinya. Tuhan, Karena ada yang tidak ya. iya, itu tergantung doktrin gereja masing-masing. Tetapi dalam konteks saya, karena saya udah lintas gereja ya, jadi saya bisa mengerti lah. Jadi Bang Kabar Baik ini gerejanya apa namanya? Gereja apa ya? Gereja apa ya? Ada yang bisa kasih saran nggak? Maunya gereja apa? Saya nggak pernah bahas doktrin sih. Saya tanya, Bang Kabar Baik ini ikut gereja apa? Macam-macam ya, tergantung Tuhan panggil aja mau ditaruh di mana. Oh, nggak mau jawab. Kalau Roh Kudus gimana? Diimanin sama Bang Kabar Baik? Waduh, kalau Tritunggal ditolak, Roh Kudus berarti Saya posisinya nggak nanya apa? Trinitas, saya nanya Roh Kudus, diimanin nggak? Diimanin sebagai apa? Sebagai Tuhan. Itu lebih ngaco lagi kali ya. Oke, berarti nggak berimani kan? Jawabnya jawab yang santai aja, Bang. Nggak usah yang jawab dengan pertanyaan yang nggak ada hubungannya gitu. Bukan, Roh karena Kudus, Roh Kudus tidak seringkali diimani, ya barangkali kan? pertanyaannya kan juga kurang Enggak, kalau tepat sama juga. saya lain, Bang. Kalau sama saya lain. Nanti Oh, kita lain ceritanya lihat. nih. Oh, Oke. lain ceritanya, iya. Ini saya sambil merem-merem ya. Loh, mau tidur atau mau diskusi? Ya udah diskusi lah, coba. Ya, kalau Soalnya diskusi soalnya jangan merem-merem. dari tadi itu kan awalnya itu kan yang bikin tertarik adalah kita membahas soal pandangan Yesus ya. Sekarang kita membahas soal teks Alkitab gitu. Jadi lompat-lompat topik nih sepertinya nih. Ya nggak apa-apa. Harusnya kan kalau situ sudah ke gereja, banyak gereja kan harusnya tahu dong. Ya bukan, maksudnya satu belum kelar udah pindah lagi gitu loh maksud Oke. saya. Ya udah terserah. Oke, sekarang kalau mau Tuhan dulu, Yesus Tuhan atau bukan? Ya bukan. Bukan. Terus Roh Kudus ada nggak? Roh Kudus bukan. Ada atau tidak? Bukan atau Tuhan. Ada atau tidak? Ya pasti. Rohnya tergantung pengertian situ lah. Situ roh Ya, saya tanya pengertiannya apa? situ, makanya pengertian situ untuk Roh Kudus apa dan ada atau tidak gitu. Roh Kudus itu kuasa Allah. Ada berarti kan? Ya karena Allah punya kuasa ya ada. Iya, berarti ada kan? Iya. Roh emang Kudus, kenapa? Roh Kudus Tuhan bukan menurut Bukan. tadi kan? Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Iya. Terus kalau Yesus menggunakan Roh Kudus atau tidak? Iya, betul. Iya, benar. Betul. Ya sudah, berarti kamu ikut aliran Arianisme gitu aja kok susah amat. Saya nggak tahu itu. Saya belum Oh, kalau belajarin kalau apa belum itu. tahu belajar dulu berarti kalau gitu. Iya, karena bagi Terus? saya nggak penting sih. Yang penting adalah Ya kalau nggak pandangan penting, Yesus. tapi kamu nggak sadar bahwa kamu ini pengikut Arianisme, karena doktrinnya Arianisme begitu gitu. Ya soalnya saya nggak tahu doktrinnya Yesus apa. Nah berarti harus belajar dulu. Kalau nggak tahu, itu adalah doktrin Arianisme. Nah itu yang salah. Kalau saya sih Salahnya ikut di cara mana? soalnya begini ya. Kalau kita mencap-cap seseorang itu berdasarkan doktrin. Sekarang Yesus punya doktrin apa? Sekarang saya tanya. Monoteisme dia Ya doktrinnya. udah, berarti kalau saya ikutin apa pikiran Yesus ya berarti monoteisme Oke, dong. oke. Sekarang berarti kamu mengimani Nabi Muhammad nggak? Karena saya pegang dari PL dan PB, ya jelas enggak lah. Enggak. Berarti kamu Kristen Unitarianisme. Setuju? Ya saya nggak tahu. Oh, apa-apa nggak tahu gimana kalau apa-apa nggak tahu? Lah karena saya nggak terikat doktrin tertentu. Lah iya berarti kamu Kristen atau bukan? Kenapa mesti bahas doktrin? Enggak, saya nanya kamu Kristen atau bukan? Ya kalau saya pegang dari PLPB maksudnya apa? Ya belum tentu Kristen, karena Kristen kan ada 3 golongan utama. Ada Oh, Trinitarian, salah. ada Unitarian, ada Oneness. Iya, jadi Iya. maksudnya tuh kalau saya tuh ngikut pandangan Yesus. Yesus tuh Kristen bukan sih? Bukan, menurut kamu Yesus Kristen bukan? Ya emang dia agamanya Kristen, agamanya Yahudi kok. Bukan Kristen dia. Yesus saya bukan Kristen saya Iya bilang. memang betul. Iya. Terus Makanya kita juga- kamu pengikut Yesus bukan? Lah iya. Yang Kalau diikutin Yesus- apa? Yang diikutin dari Yesus apanya? Ya pandangan Yesus lah, simpel aja. Cuman pandangannya aja.
Iya. Kamu sunat nggak? Iya dong. Yesus aja Oh. disunat kok. Kamu sunat karena Yesus atau karena kesehatan? Kesehatan. Apa itu? Oke. Kamu makan babi nggak? Ya makan lah. Oh, emang Yesus makan babi? Kenapa? Emang Yesus makan babi? Lah sekarang pertanyaannya itu aja udah salah, pertanyaannya udah salah. Iya, tolong dibenerin coba pertanyaannya. Sekarang begini, Yesus makan goreng telur nggak? Enggak. Ya udah. Ya udah. Nah sekarang saya nanya, Yesus makan babi nggak? Yang jelas Saya Yesus nanya, tuh- Yesus makan babi nggak? Gitu aja. Kamu tadi nanya, Yesus makan goreng telur nggak? Sekarang saya bilang enggak. Sekarang saya tanya, Iya. Yesus makan babi nggak? Gitu. Ya, saya nggak tahu di Alkitab Oh, nggak nggak tahu. ditulis dia Kalau nggak makan tahu, apa kok. kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Tapi ada nggak ayat Yesus makan babi di PB atau di 4 Gospel? Yang mana ada lah, dia juga nggak makan Ya, pizza, makan berarti bakso kalau juga tidak nggak. ada, bisa nggak disebut Yesus nggak makan babi? Ya kalau nggak ada ya nggak bisa juga lah. Ya kalau ada tolong tunjukkan. Yang jelas dari pertanyaannya aja salah. Yesus itu Enggak makan babi salah. atau Karena enggak? kamu tadi Itu- nanya Yesus makan goreng telur, saya kan bilang enggak, karena nggak ada Nah, ayatnya. iya, karena memang Nah, iya. pertanyaannya itu nanti jawabannya tergantung paradigma masing-masing. Bukan paradigma, kita bergantung teks aja. Nggak ada teksnya. Ya kalau nggak ada teksnya berarti kan saya bilang Yesus nggak makan babi. Kenapa kamu maksa dia bisa makan bisa enggak? Karena begini, karena apa Gimana? namanya yang tidak tertulis itu Mm-mm. bukan berarti juga tidak dilakukan. Prinsipnya kan seperti itu. Nah harus yakin nggak dilakukan apa enggak? Kok harus yakin? Ya itu. Nah sekarang bukan- gini, Yesus itu di menghilangkan luar- hukum Taurat nggak? Kenapa? Yesus menghilangkan hukum Taurat? Yesus menggenapi hukum Iya, Taurat. tidak menghilangkan kan? Tidak menghilangkan kan? Tidak menghilangkan tapi menggenapi. Iya, iya, tidak menghilangkan artinya menjalankan nggak? Iya menjalankan lah. Menjalankan di Taurat ada boleh nggak makan babi? Taurat nggak boleh makan babi. Nah ya berarti Yesus menjalankan Taurat berarti Yesus makan babi nggak gitu aja? Kan gampang. Ya tergantung. Tadi kan Nah kok tergantung pertanyaannya- lagi? Enggak, Kan Yesus bukan. tidak menghilangkan Taurat. Yesus menjalankan Taurat, di Taurat ada hukum tidak boleh makan babi. Terus kamu kok bisa bilang tergantung Yesus makan babi atau enggak? Lah sekarang pertanyaannya Bang Glenn udah begini. marah-marah nih Bang Glenn kayaknya nih. Hah? Gimana coba ayo? Di Taurat Bukan. ada boleh nggak makan Ini babi? Nggak bingung. boleh. Gini, Yesus Ko Dodi, menghilangkan Taurat nggak? kalau Nggak. kalau dia Unitarian, dia harusnya masih pegang Taurat gitu loh, masih mengimani 613 misfot gitu loh. Kalau Nah Unitarian harusnya. ini dia yang dimajukan itu doktrin terus ya. Sekarang kalau kamu mengaku mengikuti pemahaman Yesus kan? Iya. Nah, kira-kira apa pemahaman Yesus menurut kamu? Ya kira-kira pemahaman Yesus menurut kamu apa? Ya Loh. apa aja yang dia Ditanya kok apa yang aja? dia lakukan aja simpel. Tetapi kita nggak bisa jauh itu menerjemahkan ya. Kalau berdasarkan teks ya. Iya, terus? Ya, sekarang kalau misalkan tidak ada tulisan bahwa Yesus ya tidak makan babi atau dia makan babi, terus kenapa kita harus meraba-raba sejauh itu? Tidak meraba-raba karena kita tahu Yesus tidak menghilangkan Taurat, sedangkan di Taurat tidak boleh makan babi. Berarti Yesus artinya tidak makan babi. Kalau itu kan berarti kan kesimpulan yang diambil Enggak, kesimpulan dari kan sisi- karena ada tulisannya di Taurat tidak boleh makan babi, sedangkan Yesus tidak menghilangkan Taurat. Yesus berarti menjalankan Taurat. Kalau Yesus makan babi berarti Yesus melanggar Taurat, kan begitu simpelnya. Kalau pakai logika. Jadi Terus? Yesus makan babi nggak? Nah terus Ya saya tanya, Yesus makan babi nggak? di dalam PB ada tulisannya enggak? Tidak ada. Ya udah. Nah berarti makan babi nggak Yesus? Ya itu ya karena nggak ditulis saya nggak berani jawab apa-apa. Nah Yesus menjalankan Taurat nggak? Sekarang kalau kita bicara ya, ini kalau kita bicara Iya. bicara Yesus menjalankan Taurat nggak? Iya. Ya, itu menjalankan. Tetapi Iya. kalau kita bicara Yesus makan babi atau enggak, ya emang nggak ada teksnya. Tidak. Iya ada di teks Taurat, sama di Taurat sekali ada standar keterangan. nggak boleh makan babi? Kalau kita bicara di hukum Taurat itu memang ada ketentuan seperti itu, makanya Tidak saya ada. iya. Tetapi Berarti kalau itu kita- standar kan? Berarti itu kan standarnya Taurat kan, nggak boleh makan babi kan? Kenapa? Berarti standarnya Taurat tidak boleh makan babi kan? Itu nggak bisa dipandang dari sisi itu.
Saya Kalau tanya, misalkan begini, di Taurat tidak standar- boleh makan babi. Berarti itu kan standarnya Taurat, hukumnya Taurat tidak boleh makan babi, betul? Betul. Betul. Kalau betul, terus Yesus menjalankan Taurat, berarti Yesus menjalankan standar yang ada dalam Taurat dong. Itu nggak bisa dipandang seperti Kok nggak itu. bisa gimana? Sekarang begini. Sekarang begini. Babi apa berbohong? Nah, Ya, ini kok nggak dia bisa nih. gimana? Sekarang nggak Lebih bisa najis kayak babi begitu. apa berbohong? Ini nggak bisa seperti itu. Sekarang Hah? saya tanya begini, di hari Sabat, Lebih najis babi atau berbohong? di hari Sabat boleh nggak bekerja atau melakukan sesuatu menurut hukum Taurat? Nggak boleh. Terus kenapa Yesus itu melakukan? Nah, berarti Yesus melanggar, maksud Nah, kamu. kan ya. Berarti Jadi kamu bingung mau sendiri, bilang, kan? enggak, Jadi ntar bingung dulu. sendiri, kan? Berarti kamu mau bilang Yesus makan babi. Saya nggak bilang begitu karena nggak ada teksnya. Tetapi maksud Nah. saya begini, kita seringkali itu coba mengartikan, memaksakan Yesus itu sesuai dengan cara pandang kita. Itu salah. Kita yang harus Karena ikutin kita cara menggunakan pandang standar Yesus. Taurat. Oke? Loh, kok ketawa? Bukan. Bagaimana coba? Sekarang Oke lah, sekarang begini. gini aja. Bukan. Kamu tidak berani mengakui bahwa Yesus tidak makan babi. Yesus puasa nggak? Itu tidak ada teksnya soal makan babi, itu yang Ya saya. udah. saya- Sekarang kamu tidak mengakui Yesus makan babi atau tidak. Bukan, Sekarang saya tanya kita- Yesus puasa nggak? Kenapa lompat lagi di situ? Yuk, kan kamu nggak berani mengakui. Saya nggak mau Bukan. lama-lama, nggak mau bertele-tele. Bukan nggak berani mengakui. Iya Saya udah, gini aja. Kamu nggak mengakui Yesus makan babi atau tidak makan babi karena tidak ada teksnya. Saya sudah menggunakan hukum Taurat bahwa di Taurat tidak boleh makan babi, maka saya berasumsi karena tidak ada teksnya juga, karena Yesus mengikuti hukum Taurat, berarti Yesus tidak makan babi. Oke kan? Kalau Iya. nggak terima, ya sudah kita geser aja. Yesus puasa nggak? Yesus puasa berapa lama? Nggak usah, kamu puasa nggak? Kenapa? Kamu puasa nggak? Ya kalau diperlukan puasa lah. Berapa lama puasanya dalam setahun? Lah emang Yesus kasih perintah berapa lama? Teladan Yesus berapa lama? 40 Nah hari. ini dia. Iya. Ini dia. Lah kan kamu bilangnya kan mengikuti Yesus kan, pengikut Yesus kan? Ini dia pertanyaannya salah. Bukan begitu. Ya coba betulin pertanyaannya. Sekarang begini ya, kita bicara Yesus puasa atau enggak. Ya, Yesus berpuasa. Tapi kalau kita mengulik soal puasa, Yesus memberikan perintah puasa enggak? Harus nggak diberikan perintah? Nah, itu dia. Enggak kan kamu tadi bilangnya kamu mengikuti Yesus. Saya tanya lagi, kamu mengikuti Yesus atau kamu mengikuti perintah Yesus? Saya tanya. Ayo. Ini nih yang ibaratnya tuh apa namanya? Kenapa? Coba berpikir sesuai pandangan sendiri ya. Kita nggak Lah bisa. kan kamu juga berpikir menurut pandangan kamu sendiri. Yesus. Kan kamu tadi bilang kamu mengaku pengikut Yesus. Giliran Iya, saya tanya kenapa betul. kamu nggak ngikutin Yesus puasa, kamu nanya perintahnya Yesus. Dia perintahnya lah, Yesus. Nah, sekarang Ini kamu pengikut perintah. Yesus atau pengikut perintah Yesus? Ini aneh, pertanyaan yang aneh. Enggak aneh. Ya aneh lah. Ini Enggak aneh, orang ini mengembalikan pernyataan kamu kok. Bukan, ini pertanyaan aneh. Mas Enggak sendiri belum aneh. paham pertanyaannya. Karena Kan begini, saya paham. enggak paham. Di mana-mana Ini tuh kita ada yang begini komen lah, di kita bawah begini tuh, di mana-mana nggak ada pertanyaan yang salah, yang ada juga jawaban yang salah. lah. Bukan, pertanyaan bisa salah. Pertanyaan juga bisa Oke, salah. Kita masih tolong sadar. benarkan, coba koreksi pertanyaan saya. Yang udah pasti begini ya. Yesus berpuasa, iya betul. Apakah Yesus memberikan perintah kepada umat Iya. untuk berpuasa? Nah itu memang Oke. ada. Emang ada? Oke. Kan saya tanya, ada nggak? Kan ahli Oh. kitab nih katanya. Oke, sekarang saya tanya, kamu Ada dulu mengikuti nggak? Yesus Enggak, ada atau dulu mengikuti perintah Yesus? Jawab dulu, ada dulu nggak perintah Yesus seperti itu? Ada jawaban Yesus mengenai orang yang berpuasa dan berdoa. Dia sebaiknya Iya. ada di dalam kamar. Oke. Iya. Terus Oke. ditanya Ada ya durasinya puasa ya berapa berarti ya. lama? Saya tanya durasinya Ya, berapa lamanya tidak disebutkan. Ya memang. Terus Iya. atas dasar Oke. apa? Atas dasar Terus? apa saya harus menentukan tafsir sendiri? Nggak bisa. kan? Nah, sekarang kan kamu bilang kamu mengikuti Yesus. Iya. Ya, Tapi Yesus puasanya berapa lama? hari? Yesus puasanya berapa hari? Lah itu kan dalam misi dia soal awal itu, awal Iya. apa, kenabian 40 dia. hari kan? 40 hari kan? Iya. Terus Nah, kalau kamu bilang kamu pengikut Yesus, kenapa kamu nggak ngikutin Yesus 40 hari lah karena dia nggak puasa? kasih perintah, bos. Dia nggak kasih Bukan soal perintah nggak perintah, kan kamu ngakunya pengikut Yesus, bukan pengikut perintah Yesus. Lah ngaco. Jadi kalau Loh kok perintah- ngaco Sekarang gimana? Begini,
Kalau Yesus nggak perintahkan kepada saya, apakah itu artinya saya bukan pengikutnya dia? Berarti kalau kamu berdasarkan perintah, berarti kan kamu tidak perlu mengikuti pemahaman dia juga. Yesus ada Salah. memerintahkan kamu nggak? Ada nggak Salah perintah seperti Yesus untuk mengikuti pemahaman dia? Justru karena saya ikut Yesus ya, cara pandang Yesus, otomatis yang paling di highlight itu adalah perintahnya apa, mana yang Oke. dilarang, mana yang jelas dianjurkan, mana yang Oke. tidak boleh gitu kan ya. Oke. Simpel aja sih, kayak wajib Oke. dan sunnah, simpel aja. Oke. Sekarang ada nggak perintah Yesus untuk ikut pemahaman dia? Kenapa? Ada nggak perintah Yesus untuk mengikuti pemahaman dia? Banyak lah itu tersebar lah. Coba sebutin salah satu. Ikutlah perintahku lah. Mana ayat berapa? Aduh, saya lagi nggak buka. Oh, Cari jangan aja alasan sendiri, nggak coba. buka. Di handphone kan ada, di handphone. Udah. Bisa buka, bisa cari. Ketik aja itu perintah, pasti muncul semua lah di situ. Iya, tolong tunjukkan ayat berapa perintah Yesus, ikutilah pemahaman aku gitu. Atau ikutilah ajaranku gitu. Udah, ketik aja di situ. Nggak ada. Ya situ yang ngetik dong, kan situ yang diminta membuktikan. Loh, sekarang gini, kalau kamu mau ngikutin standar kamu juga harus bisa konsisten dong. Dari awal kamu bilang saya hanya mengikuti pemahaman Yesus. Bukan konsisten. Giliran saya tanya mengenai Yesus nggak makan babi, kamu nggak berani ngakuin. Kamu memberikan standar bahwa harus ada perintahnya. Iya, Makanya sekarang betul. saya kembalikan, ada nggak standar perintah Yesus untuk mengikuti pemahaman dia? Gitu dong. Gimana? Mau muter-muter, ayo. Mau muter-muter pakai standar dia, ayo. Nah, dia cari kan ayatnya kan? Ya nggak apa-apa. Bener nggak Glenn? Bukan gua masalah kita sama-sama Islam nih. Oh, keluar ya dia? Atau enggak? Enggak ada. Ada. Dia Oke. cari ayat dia. Iya. Bener nggak logika gua? Bener banget. Nah, Tapi jawaban dia muter-muter. iya. Itu pelajaran. Ini ada pertanyaan, ada nggak Yesus 13. perintahkan lu menyembah dia? Nggak ada lah, kita nyembahnya Allah, simpel. Gua nggak nanya nyembah. Yang saya Bukan nanya itu. ada nggak perintah Yesus Yang- untuk yang mengikuti di komen, pemahaman dia? yang di komen. Oh. Ya udah yang saya tanya aja, yang komen nanti aja. Ya udah, simpel aja deh. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia suruh apa? Perintahnya apa? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ternyata ya sisipan di abad kedua. Terus lanjutin lagi. Setuju nggak itu ayat tambahan? Enggak juga kok. Oh, nggak juga. Mau saya bacain komen-komen dari Bible. Ya itu komen-komen itu ngapain diikutin? Loh, kok ngapain diikutin? Gimana? Kamu ngikutin Bible ngapain diikutin kalau gitu? Sekarang lompat lagi. Nah, Lagi ya ketika kita Kan kamu kasih nanya tahu. perintah Yesus sebelum diangkat apa? Kan saya udah saya bacain dan saya kasih Iya. tahu bahwa itu ayat palsu. Saya nggak mau bahas soal kepalsuan ya di dalam konteks Ya ini. sudah, Karena kita lompat gini lagi aja. berarti lompat lagi ke dalam Enggak, teks saya kembali nih. lagi sekarang. Saya minta perintah Yesus untuk mengikuti pemahaman dia. Silahkan. Ayatnya Iya, mana? itu kan udah jelas di endingnya itu ya. Di ending. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan Ya ketahuilah udah, aku simpel. menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saya Iya. minta perintah Yesus untuk mengikuti pemahaman dia di ayat berapa? Kita nggak Kan bisa Yesus kan begitu. memerintahkan Itu kan nggak Matius cuma itu- satu pasti kan? Matius itu udah jelas. Matius itu Jelas ya? jelas. Jelas palsu Coba maksudnya. aja baca. Nah ini dia nih. Loh, Ini dia Mau- yang ini dianya kenapa? Ini dianya. Sekarang kalau nggak palsu, saya tanya ya, kabar baik ya, saya tanya nih. Kalau nggak palsu, murid-murid Yesus mengikuti nggak perintah Yesus ayat 19? Mengikuti Ayo. yang mana? Enggak mengikuti. Ya itu apa tadi dulu. baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengikuti nggak murid-muridnya? Murid-murid baptis dalam nama Yesus lah. Iya berarti nggak mengikuti Yesus dong. Yesus kan mintanya membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Udah tahu konteksnya belum? Sudah. Iya. Iya, Baca konteksnya aja itu mana? Konteksnya kayak gimana? Konteksnya gimana? Mau 3 nama jadi 1 nama? Kan ini baru abad kedua nih.
Satu Itu nama konteks. untuk 3 orang, satu nama untuk 3 ini itu di abad keberapa? Satu nama maksudnya gimana sih? Ya udah, sekarang kamu jelasin sekarang konteksnya apa coba? Ini maksudnya ceritanya. Enggak, sekarang coba jelasin nih konteksnya apa? Matius 28 ayat 16 sampai 20 konteksnya apa? Jadi udah jelaskan situ, ajarlah apa sesuai dengan yang diperintahkan kan, simpelnya kan seperti itu. Iya. Ya berarti udah kejawab dong. Belum dong. Ajaran perintah Yesus untuk mengikuti pemahaman dia di ayat mana? Masa kamu mau pakai ayat ini? Kita Ayat nggak sambar bisa. geledek semua. Gini loh, kita nggak bisa apa namanya menyelipkan pandangan kita di situ. Enggak, Yesus. saya nih tolong perhatikan ya, tolong pahamin ya. Saya mengikuti standar kamu. Kamu bilang dari awal bahwa kamu mengikuti pemahaman Yesus, ya kan? Giliran saya tanya, Yesus makan babi enggak? Kamu melarikan bilang karena nggak ada teksnya kita nggak bisa bilang dia makan atau tidak makan. Padahal sudah saya Iya, kasih tahu betul. di dalam Taurat Betul. ada perintah nggak boleh makan babi. Giliran saya tanya kamu puasa atau enggak, kamu nanya perintahnya Yesus. Berarti sekarang saya tanya, perintahnya Yesus untuk mengikuti pemahaman dia mana? Kalau kamu pakai Matius 28 ayat 20, itu terlalu luas. Yang saya tanya, perintah Yesus untuk mengikuti pemahaman Yesus. Ya memang itu, kita nggak bisa melebihkan atau mengurangi. Ya berarti nggak memang ada seperti kan? itu. Ya berarti nggak Bukan. ada kan? Kalau Yang kalimatnya- spesifik. Gini, kalimat seringkali kita berpikir kayak begitu dan itu nggak akan ketemu ya. Kita mau Ya berarti nggak ada, gitu kan? kita menafsirkan apa namanya ayat-ayat dalam Alkitab itu sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Salah. Enggak. Kita harus apa namanya menjadikan itu otoritas kita. Jadi kita nggak bisa Enggak, menambahkan enggak. atau mengurangi. Enggak, Tetapi yang jelas gini. kalau Saya mengembalikan ke standar kamu sendiri karena kamu bilang kamu mengikuti pemahaman Yesus dan kamu minta perintah Yesus untuk berpuasa. Saya kembalikan perintahnya Yesus untuk mengikuti pemahaman dia mana, supaya saya tahu standar kamu tuh valid gitu loh. udah jelas di Matius 28 itu. Tidak ada Itu tulisan udah mengikuti pemahaman dia. Itu cuma hanya segala sesuatu untuk kupu perintahkan. Ya Belum udah. tentu segala sesuatu itu termasuk perintah untuk mengikuti pemahaman dia. Gitu loh. Itu udah jelas di kalimat itu. Ya udah mana jelas. perintahnya untuk mengikuti pemahaman Yesus, mana perintahnya? Ya dari Matius sampai dia naik ke surga lah. Enggak, saya tanya yang perintah Yesus yang spesifik untuk mengikuti pemahaman dia di ayat berapa? Yang spesifik maksudnya apa? Mengikuti pemahaman Yesus. Iya. Iya, terus mana Kan tadi kan ayatnya? pertanyaannya begini loh. Kita harus paham siapa yang kita tanya ya. Jadi kan Iya, pertanyaannya saya paham. begini. Apakah saya apa yang menjadi dasar saya untuk saya berpedoman bahwa saya ikutin perintah Yesus atau bukan, kan gitu kan pertanyaannya kan? Ini Atau saya lebih ulang ya, spesifik- saya ulang ya. atau lebih spesifik lagi sesuai dengan cara pandangnya Mas. Saya ulang. Karena gini, karena kamu tadi juga minta perintah spesifik untuk puasa dari Yesus. Ya, Kalau memang, kamu tidak tapi minta nggak ada perintah spesifik dari Yesus tentang puasa, saya juga tidak akan minta perintah spesifik untuk ngikut pemahaman dia. Gitu loh. Ya kalau dalam pandangan ya, ketika Mas memandang apa perintahnya di ending dari Matius itu nggak cocok. Ya itu kan Nggak cocoknya kenapa? Kan kamu minta perintah spesifik untuk puasa dari Yesus. Kenapa saya nggak Iya. boleh minta perintah spesifik untuk ngikut pemahaman dia? Ya karena memang udah di PB itu emang nggak ada yang seperti pertanyaan Mas seperti itu spesifik. Berarti kalau gitu gini aja. Dari Di pertanyaan ayat itu 20, sebenarnya di ayat udah 20. jauh. Kenapa? Enggak, berarti di ayat 20 segala sesuatu yang telah kau perintahkan kepadamu berarti termasuk perintah puasa. Bisa dong saya bilang begitu? Ya sekarang Yesus berikan perintah nggak? Kan pertanyaannya Iya. Kalau kamu beralasan bahwa ayat 20 di Matius 28 itu termasuk perintah untuk mengikuti pemahaman dia, sekarang saya balikin. Berarti di ayat 20 itu juga Yesus pernah memerintahkan puasa, boleh dong? saya Loh. Oh, ngilang. Nggak ada telepon kayaknya dia. Nah. Betul nggak? Tadi gua nanya puasa apa enggak, dia minta perintahnya. Giliran gua tanya mana perintah untuk mengikuti pemahaman Yesus, dia pakai ayat 20. Sekarang boleh dong saya tanya, berarti saya bilang ayat 20 ini termasuk perintah puasa, boleh dong? Boleh. Nah,
Ya kita tunggu aja jawaban dia. Susah kalau sama Moreh mah ya, sama Moreh mah susah. Kenapa? Sama Moreh susah. Mau. Dia nyari ayat di Google nih.